Sebagai seorang peser juga harus memiliki jiwa yang periang, di mana mereka juga harus menghidupkan suasana biar para pelari ini akan merasa tetap terhibur gitu. Ketika saya pertama kali bertugas menjadi peser, saya dikasih running program juga, di mana saya harus melakukan latihan interval dengan menjaga ritme pace yang ditargetkan untuk saya. Itu saya benar-benar untuk pertama kalinya saya merasakan blackout. Karena biasanya pendatang baru tuh maunya, pendatang baru tuh biasanya gue nggak bisa menyaingi performa lu, tapi gue bisa menyaingi outfit lu. Halo, salam semangat. Selamat datang di Molari Podcast. Mari obrolin olahraga lagi. Ini adalah podcast perdana kami. Tangan dong. Nah, kali ini kita sudah kedatangan pelatih sekaligus pelari dan yang sering berperan sebagai pacers di acara-acara lari di Indonesia. Kita sambut Coach Andre Caprina. Apa kabar, Coach? Baik, guys. Baik, di skenanya pelari atau dunia lari ya, khususnya di Jakarta atau Indonesia pada umumnya, mungkin udah nggak asing ya sama Coach Andre. Mukanya sering terlihat di event-event lari kita. Coach Andre ini sudah cukup lama ya di dunia lari dan memang punya klub lari, punya tim ini Coach ya, kepelatihan juga ya. Betul. Caprina Training Team. Caprina Training Team. Nah, itu klien atau anggota dari Caprina Training Team juga udah cukup banyak, termasuk Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Dito itu kliennya dari Coach Andre. Jadi kalau secara jam terbang udah cukup oke lah gitu. Coach Andre, kan ini di dunia lari sekarang kan makin ramai lah ya. Udah menjadi sebuah industri gitu di olahraga Indonesia khususnya gitu. Dan di setiap ajang lari pasti ada yang menarik adalah kehadiran ya, ajang lari itu nggak bisa lari begitu saja tanpa ada kehadiran seorang pacers gitu. Dan mungkin banyak tribuners atau sahabat Warta Kota dimanapun Anda berada yang belum tahu apa sih itu pacers. Nah, kita akan tanya ke Coach Andre. Coach, sebenarnya pacers itu apa sih? Oke. Jadi dalam suatu, tadi udah dijelaskan sama Alfa bahwa dalam satu event lari pasti tentunya ada petugas lari atau kru yang namanya pacer. Pacer itu adalah pembimbing untuk para peserta untuk mencapai garis finish. Di mana para pacer ini mempunyai target, misalkan contoh kayak di kategori 10 kilo gitu. Kategori 10 kilo itu ada pilihan kurang lebih sekitar di jarak di waktu 60 menit, 70 menit, 80 menit, bahkan 90 menit. Jadi para peserta yang akan mengikuti event di kategori 10 kilo itu, mereka mau finish jarak waktu 60 atau 70 menit, maka mereka bisa dibantu oleh para pacer yang bertugas di event tersebut gitu. Jadi buat para peserta ini nggak perlu bingung. Kadang mereka kan suka bingung nih, saya bagaimana nih strateginya untuk bisa finish 60 atau lebih dari 60 menit, di bawah 60 menit gitu. Mereka nggak perlu bingung-bingung lagi, nanti akan ada petugas pacer yang membimbing para peserta ini dari start sampai finish untuk bisa mencapai achievement targetnya gitu, Mas. Oh, jadi bisa dibilang pacers ini istilahnya ngebawa gerbongnya masing-masing lah ya. Betul. Dengan para pelari yang mau finish dengan waktu yang dia targetin di awal gitu. Betul. Jadi ada beberapa pilihan target dalam satu kategori. Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 target yang akan ditempuh untuk para peserta dalam satu kategori tersebut. Tapi Coach, kalau kita ngomongin dunia pacers kan udah semakin marak juga. Sebenarnya ada syarat khusus nggak sih untuk jadi pacers gitu? Oke. Jadi kalau untuk membahas tentang syarat khusus, sebenarnya syarat khusus secara spesifik itu lebih ke performa dan bagaimana cara menjaga si para pelari ini atau para petugas ini, pacer ini, untuk menjaga ritme dari setiap kilometer yang akan ditempuh. Contoh kayak tadi misalkan saya bilang bahwa misalkan jarak 10 kilo itu ada pilihan 60, 70, 80 dan 90 gitu. Jadi average rata-rata jarak waktu yang ditempuh oleh para peserta tersebut ini adalah misalkan 60. Jadi mereka
akan berlari dengan kecepatan 6 menit untuk 1 kilo. Jadi selama 10 kilo tersebut mereka akan berlari selama 60 menit. Jadi waktunya akan spesifik gitu. Oke, 1 kilometer pertama jarak tempuhnya 6 menit, terus kemudian 12 menit, kemudian 18 menit gitu per kilometernya. Jadi bagaimana cara pelari tersebut untuk menjaga konstan kecepatannya dan membantu si para peserta ini supaya mereka tetap bersemangat dan tidak mudah tercecer gitu. Dimana para peser ini adalah bertugas untuk memotivasi para peserta. Misalkan udah setengah jalan, ayo semangat lagi gitu. Ada cheering juga ya. Ada cheering juga. Benar. Jadi sebagai peser itu bukan hanya sebagai pelari. Jadi bukan para petugas yang memang mereka fokus hanya ya udah saya bertugas di satu peser, di satu grup, dia hanya fokus ngebimbing pelari saja, tapi mereka juga harus memberikan cheeringnya, harus ada sisi empatinya gitu. Dimana contoh kayak empatinya, kita tanya, misalkan sambil peser, sambil jalan, diajak ngobrol lah pesertanya, misalkan tanya, gimana Pak, Ibu tidurnya tadi malam gitu. Karena dengan kita banyak mengajar ngobrol dan berkomunikasi dengan para peserta, maka peserta tersebut merasa tidak akan terlalu fokus kepada jarak tempuhnya gitu. Karena diajak ngobrol kan lebih enjoy gitu. Ketika diajak ngobrol sambil lari merasa enjoy, nanti mereka pasti baru pas ngeliat lagi, wah nggak kerasa ya Mas, udah 3 kilo. Nggak kerasa ya, ternyata udah 5 kilo gitu. Jadi si para peserta ini akan lebih merasa ringan lah bebannya gitu. Karena dengan adanya pacer untuk membantu mereka menuju ke garis finish gitu, Mas. Berarti bisa dibilang pacer ini mungkin bisa jadi daya tarik buat para pelari juga di suatu event ya, mungkin ya bisa jadi karena melihat pacernya asik-asik nih, berarti bisa jadi dong. Nggak menutup kemungkinan untuk menarik kawan-kawan pelari yang ikut lari ya. Betul, pastinya. Jadi biasanya itu dalam satu grup pacer itu ada 3 orang. Jadi ada yang bertugas memang sebagai tim pacing, di mana mereka harus menentukan pacingnya. Karena kan dalam satu kategori race itu terkadang ada miss antara jarak tempuh dengan ada signboard. Jadi dalam satu event itu ada signboard yang menandakan bahwa kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3. Cuma terkadang itu jarak signboard dengan jarak kilometer tempuh lari kita itu kadang suka ada geser. Ada miss antara 100 sampai 200 meter. Nah, makanya bagaimana sih para pacer ini untuk bertugas menjaga ritmenya tuh. Ternyata ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, mereka akan mengatur strategi untuk kapan mereka harus menaikkan kecepatan, kapan mereka harus menahan pacingnya gitu. Berarti cukup kompleks juga ya kalau dari menjadi seorang pacers gitu. Tapi kalau bicara soal persiapan sebelum race gitu, apakah pacers ini sama dengan pelari lainnya nggak sih Coach? Ngumpulin mileage juga atau bagaimana gitu? Oh ya tentunya, sudah pasti gitu. Karena sebagai pacer itu mereka juga harus berlatih kan. Karena nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Tidak semua orang akan ditugaskan sebagai pacer. Contoh misalkan Mas biasa lari 10 kilo. Ternyata Mas sudah terrekrut dalam satu event dan ditugaskan untuk bertugas di jarak half marathon. Maka kemampuan Mas Alfa harus melakukan latihan untuk jarak tempuh 21 kilo gitu. Maka total mileage harus terpenuhi dan juga jarak tempuhnya, terus strategi pacingnya juga harus dilakukan juga. Gitu. Jadi setelah persiapan yang dari awal memang harus lebih ekstra daripada pelari pada umumnya. Betul. Harus menjaga gerbongnya tadi itu. Betul. Di saat berlari punya mungkin lebih ke jiwa-jiwa ekstrovert mungkin ya. Harus punya jiwa ekstrovert yang lebih karena memang harus cheering dan ngebawa gerbong larinya kan ya. Jadi memang tadi kalau misalkan bilang masalah yang dibilang di awal bahwa apakah harus ada syarat tertentu, mungkin sebagai pacer itu salah satu hal yang harus dipunya adalah jiwa ekstrovert ya. Ya, di mana mereka harus memiliki jiwa yang periang, di mana pacer ini kan bukan hanya sekedar lari aja ya.
Masa kita mau akan lari 10 kilo akan diem-dieman sama peserta, kan nggak mungkin kan, pesertanya pasti akan bosen. Nah makanya di sini sebagai seorang peser juga harus memiliki jiwa yang periang, di mana mereka juga harus menghidupkan suasana biar para pelari ini akan merasa tetap terhibur gitu. Jadi bukan cuma ya udah diem-dieman, oke, Bapak Ibu fokus ya ikut sama saya ya, nanti kita PES 7 sejauh 10 kilo gitu. Ternyata selama PES 7 selama 10 kilo itu diem-dieman nih, nggak ada komunikasi. Tentunya pasti orangnya akan bosen, dan mereka akan, ketika bosen mereka staminanya pasti akan turun gitu. Ketika juga, ya ketika stamina turun, mereka tuh mulai akan tertinggal dengan gerbongnya. Nah itulah hal itu yang hal itu yang harus kita waspadai. Hal itu yang harus kita jaga sebagai peser untuk tetap memotivasi para peserta untuk ayo Bu, Pak, gitu, ayo Mas, Mbak, gitu, tetap ya, stay ya, jaga staminanya ya, diingetin lagi, kayak tadi saya bilang bahwa harus punya empati, diingetin lagi, gimana refuelingnya sudah terjaga belum, gitu, setiap kali kan dalam satu race itu akan ada water station, kurang lebih sekitar 2-3 kilo tuh akan ada titik WS atau water station. Nah si para peser ini pun bertugas untuk mengingatkan, kan misalkan kita udah kelihatan di depan, Pak, Bu, di depan 100 meter lagi ada water station. Kalau yang mau minum ambil dari sekarang gitu. Gitu. Jadi peser ini memiliki peran yang cukup penting dalam suatu event untuk menjaga ritme para pelari, untuk mereka bisa stay dan stamina-nya juga tetap terjaga, bisa finish strong sampai garis finish gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau berarti kalau secara teknik mungkin kalau sebagai peser ya. Kalau sebagai peser mungkin nggak terlalu jauh beda mungkin ya coach ya dengan para pelari pada umumnya. Betul. Jika mungkin yang memang dibutuhkan seorang peser itu lebih ke stabil ya, konstan kecepatan konstan dibanding dengan kecepatan. Berarti benar coach? Betul. Jadi bukan sebagai peser itu bukan siapa yang menjadi lebih cepat, tapi orang-orang yang bisa berlari secara konstan dan juga bisa membawa suasana. Jadi ketika mereka bisa membawa suasana, tentunya itu akan menjadi suatu daya tarik bagi suatu event untuk melakukan perekrutmen dalam audisi untuk menjadi peser gitu. Kan tadi coach sempat mention biasa dalam satu kategori peser itu ada 3. Berarti kan 3 ini harus punya istilahnya, punya ritme yang sama ya. Betul. Itu berarti memang sebelum event lari itu masing-masing pacers ini bonding dulu coach ya, latihan bareng dulu gitu apa bagaimana? Iya. Memang dianjurkan tentunya dalam satu grup itu tentu sebagai pelatih kita sudah memberikan target latihan yang sesuai dengan sesuai dengan kewajiban yang akan dijalankan oleh mereka. Contoh kayak tadi misalkan peser 60, peser 70. Tentunya mereka peser-peser ini sudah akan berlatih dengan kecepatan yang sama, dengan ritme yang sama, 6 menit atau pace 6 per kilo, mereka akan terus-terusan mengulangi hal yang sama. Ada baiknya mereka akan melakukan bonding, di mana mereka melakukan latihan bersama, mereka jadi bisa saling tahu, oh si karakter si A bagaimana, si B gimana, si C bagaimana. Jadi sewaktu dalam suatu event, ketika mereka bertugas, mereka nggak kaget nih satu sama lain, sudah tahu, ternyata karakteristiknya, terkadang kan ada orang yang agak sedikit ngeyel, ada orang yang agak sedikit jarak saya segini nih, udah segini, kok punya lu masih segini gitu. GPS itu beda-beda. ya apalagi kita lari kan ada beda gitu ya, ada beda jarak gitu, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di kiri. Ketika kita belok kanan belok kiri itu sudah tentu jarak tempuhnya akan berbeda. Benar. Maka dari itu bagaimana cara mereka menyatukan pendapat, tidak terjadi perselisihan dalam suatu grup, supaya si para peserta ini akan lebih confident mengikuti mereka. Kan nggak lucu ketika dalam satu event ternyata si pesernya berantem nih, punya gue segini nih, punya gue segini gitu, jaraknya kecepatan nih, gue kelambatin nih gitu kan. Nanti si para peserta ini malah jadi bingung, ini apa ini pesernya pada ribut sendiri gitu. Maka dari itu latihan bareng atau bonding itu sangat diperlukan sekali, Mas. Baik, kalau misalnya coach di setiap ajang lari kan biasanya pacers itu ada penanda ya. Itu macam-macam juga. Tapi kalau yang
Tapi yang kalau yang harus bang ditonjolin nih dari seorang Pacers itu apa selain dia jersey beda atau apa gitu sebagai penanda kalau dia Pacers gitu sih? Ya. Biasanya kalau yang terdahulu itu Pacers selalu menggunakan balon. Jadi menggunakan balon sebagai penanda. Misalkan Pacers half marathon 2:30 gitu, mereka pakai balon. Jadi ketika para peserta ini misalkan udah ketinggalan jauh gitu. Nah, mereka mau kejar finish 2 jam 30, mereka bisa melihat dari jauh. Oh, itu ada di depan tuh ada balon 2:30. Maka si para peserta ini bisa ngejar untuk nempel ke Pacer 2:30 gitu. Cuma karena sekarang sudah go green, maka para Pacer ini menggunakan vest atau rompi yang dilengkapi dengan layer atau bendera gitu yang ada sticknya ke atas gitu. Nah, itu sebagai penanda. Cuma ya ini masih dalam proses transisi, jadi belum semua orang aware dan belum semua orang tahu gitu. Karena kita tahu bahwa kurang lebih sekitar 10 tahun lalu semua event, semua Pacer itu menggunakan balon gitu. Ini menggunakan vest ini baru kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 8 bulan terakhir ini. Isi kayaknya mulai dari 2023 kemarin udah mulai pada pakai ini ya, layer ya. Udah mulai ninggalin yang balon juga. Iya. Bagus lah sekarang. Jadi tadi udah di-mention juga cara jadi benar-benar kompleks ya. Kalau ngomongin Pacer ini ternyata nggak cuma sekedar orang yang bisa lari gitu ya coach. Betul. Karena memang harus tadi tuh ada jiwa extrovert, harus bisa ngasih motivasi sambil lari tuh. Udah lari capek sambil ngasih motivasi buat pelari lainnya. Jadi kalau secara pribadi coach pasti kan pernah jadi Pacers juga kan. Ada pengalaman pribadi nggak? Pertama kali jadi Pacers itu gimana sih rasanya? Saya pertama kali jadi Pacer itu tahun 2019. Kalau saya itu di event Borobudur Marathon gitu. Waktu pas pertama saya jadi Pacer, saya juga sebenarnya sama sih. Hampir semua orang itu punya pikiran bahwa wah, gua udah lari kenceng, gua udah lari cepat, gua sudah biasa maintain pace, pasti gua akan mudah ketika tugas jadi Pacer. Tapi ketika saya pertama kali bertugas menjadi Pacer, saya dikasih running program juga di mana saya harus melakukan latihan interval dengan menjaga ritme pace yang ditargetkan untuk saya. Itu saya benar-benar untuk pertama kalinya saya merasakan blackout. Iya, saya merasa blackout karena saya biasa lari kenceng kan. Pace-nya itu semau sendiri gitu. Ini ditargetkan dengan pace segitu, wah saya tiba-tiba blackout tuh saya ngerasa waduh. Saya biasa lari tuh antara pace 5 pace 6 gitu. Nah, saya hanya untuk menahan pace 7 itu sejauh cuma 15 kilo. Itu saya tiba-tiba pusing, terus saya bilang, waduh, ini saya nggak kuat nih, dan saya hampir nyerah. Tapi di situ lah, dari situ saya dapatin poinnya bahwa ternyata sebagai Pacer itu bagaimana cara kita menahan pace dan mengontrol ego supaya kita tidak overpace dan pacingnya tuh tetap stabil. Jadi memang kalau orang bilang bahwa wah gampang lah jadi Pacer, yang penting bisa nahan pace, ternyata nggak semudah itu gitu. Tapi kita harus menahan ego kita harus mengkontrol pacing, mengontrol napas dan mengontrol energi kita supaya nggak cepat habis ketika kita nahan pace gitu. Karena lari nahan pace sendiri itu jauh lebih capek, Mas. Oh gitu. Iya, jauh lebih capek daripada kita pace sendiri, pace kita pribadi gitu, pace enjoy kita gitu. Dimana kaki lebih cepat sakit, paha sudah mulai kram. Ya, pasti karena nahan kan. Iya, karena nahan. Biasanya lebih cepat, kita jadi lebih nahan kalau pace-nya lebih turun. Iya, jadi lebih nahan itu lebih capek. Sebenarnya jujur sebagai pacer itu jauh lebih capek, Mas. Jauh lebih capek gitu. Belum lagi karena memang biasanya latihannya mungkin di kawasan di GBK yang larinya rutenya udah hafal banget kita. Iya. Habis itu giliran jadi Pacer juga kan pasti rutenya bakal beda lagi. Betul. Berarti memang yang perlu disiapkan betul selain fisik tadi coach, mungkin ada peralatan lain gitu, apa equipment lari atau apa gitu yang bikin jadi seorang Pacers itu nyaman gitu. Oke, kalau untuk peralatan pribadi sih sebenarnya nggak ada sih, Mas. Karena setiap orang tuh punya titik kenyamanan berbeda-beda gitu. Mungkin saya biasa menyarankan kepada teman-teman itu mereka harus memakai outfit yang senyamannya mereka.
Karena ada orang yang memang nyaman dengan lengan panjang, ada yang lengan pendek, ada yang lengan buntung gitu. Bahkan ada yang pakai celana compression gitu. Itu kita kembalikan lagi kepada personal masing-masing gitu, karena titik kenyamanan seseorang dalam suatu saat berlari itu mereka tentunya pasti berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau secara pribadi coach kan punya training juga. Ya. Dari anggota-anggota itu sebenarnya yang ingin berlari ya, terutama itu tuh yang kesulitan mereka tuh apa sih coach? Pertama itu? Kesulitan pertama tentunya kontrol pacing. Dimana terkadang orang tuh suka lari gimana? Biasanya kebanyakan orang lari suka-sukanya mereka. Atau saat ini kan banyak timbul komunitas lari. Terkadang orang-orang yang baru memulai lari, mereka tergabung dalam komunitas. Nah, ketika mereka tergabung dalam suatu komunitas, mereka tuh suka lari ke bawah dengan pacing temennya. Jadi kapasitas badan dia belum mumpuni mungkin ya. Tapi mau nggak mau harus ikut gitu ya. Iya. Atau ke bawah gengsi. Karena temennya sudah tergabung di dalam komunitas ini dalam waktu yang cukup lama, dan mereka akhirnya, oh ya udah, gue gengsi, masa temen gue bisa, gue nggak bisa gitu. Akhirnya mereka coba untuk nge-push, tapi hasilnya mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuannya mereka gitu. Jadi problemnya itu adalah kontrol pacing sih. Tapi kalau misalnya nih coach, untuk kan sebagai seorang pelatih dan juga mungkin pernah menjadi seorang pacers juga, ada kekhawatiran nggak, atau hal-hal yang dihindari seperti cedera kah atau gimana kah, atau pernah mengalami cedera sampai seperti apa yang paling parahnya gitu? Oke. Kalau sebagai pacer, saya pernah menangani ada beberapa pacer yang cedera. Ya sama sih, biasanya karena mereka sudah biasa kontrol lari yang kencang gitu, yang cepat gitu, tiba-tiba mereka harus menahan pace. Biasanya itu memang agak sedikit krusial sih, terutama untuk pacer kategori full marathon. Ini kan kategori full marathon jaraknya 42 kilo. Si para teman-teman pacer ini mereka biasa latihan, misalkan contoh mereka biasa finish di bawah 3 jam. Di bawah 4 jam gitu. Misalkan 3 jam 50, 3 jam 40 gitu. Nah, ketika mereka ditugaskan untuk sebagai pacer di jarak tempuh 5 jam atau 5.30 atau bahkan 6 jam, itu mereka akan dengan susahnya untuk menahan pacingnya. Nah, ketika mereka berlatih untuk menahan pacingnya, tentu asam laktat atau otot-otot kakinya lebih cepat kram, lebih cepat sakit, atau lebih cepat istilahnya muscle pain lah gitu. Nah, itu resiko cederanya memang cukup tinggi gitu. Jadi cederanya itu biasanya kalau nggak shin splint, terus kemudian plantar fasciitis, atau hamstring. Hamstring, ya. Tapi kalau dalam ketika berlarinya coach, ada yang dibawa khusus nggak, misal kayak energy gel atau something gitu? Oh iya. Tentunya kalau sebagai seorang pacer, biasanya kita sudah bekali beberapa barang-barang yang buat menunjang performanya mereka. Contoh ya kayak tadi barusan energy gel, di mana energy gel ini berguna untuk menjaga stamina-nya supaya mereka nggak cepat drop. Terus kemudian juga spray. Jadi spray itu adalah misalkan kakinya sudah mulai fatigue atau sudah mulai panas, kemudian di spray adalah untuk gunanya adalah untuk meredakan peradangan atau iritasi di daerah biasanya betis atau bagian lutut atau bagian paha depan gitu. Biasanya itu berarti setiap pacer juga masing-masing bawa itu coach ya? Bawa. Sudah pasti tentunya dibekalin gitu. Oh, mungkin saya boleh cerita satu hal ya Mas. Jadi waktu itu saya pernah menghandle satu event besar di Jakarta. Kebetulan kita sudah bekali para pacer ini dengan berbagai macam gitu. Nah, suatu waktu rutenya itu tanjakan. Ketika pas tanjakan, si para pesertanya ini nge-push tuh, lari kencang, terus kemudian pas begitu turunan sama mereka dihabisin. Ketika lewat dari turunan, ternyata banyak orang yang kram. Iya. Banyak orang yang kram, dan titik medis itu masih jauh. Karena titik medis itu biasanya antara 2 sampai 3 kilo. 3 kilo benar.
Nah, titik medis jauh, banyak orang kram di situ. Akhirnya yang bertugas untuk menyelamatkan para peserta ini adalah pacer. Gitu. Jadi dengan bekal spray itu tadi, ya para pacer ini bertugas untuk mereka inisiatif untuk menyemprotkan spray kepada para peserta supaya untuk meredakan kram yang kram yang dialami oleh para pelari itu gitu. Dan bersyukurnya ketika mereka spray, mereka bantu stretching, para peserta ini akhirnya bisa melanjutkan larinya lagi, dan akhirnya sampai finish si para pacer ini langsung dipuji-puji. bahkan mereka bilang bahwa wah, untung ada pacer nih gitu. Iya. Bahwa kita sudah bilang ke para pacer bahwa kalau misalkan ya di spray itu adalah gunanya kan untuk meredakan sementara gitu. Betul. Kita bilang, ayo Pak, Bu, lanjutin lagi. Nanti kalau misalkan ada medis, kalau misalkan mereka mau berhenti di situ, monggo silakan, atau penanganan atau apa, atau misalkan ada penanganan khusus ya udah kita serahkan ke medis, para pacer ini jalan lagi gitu. Tapi ternyata si para peserta ini mereka merasa nyaman. Oh, ternyata pacernya memperhatikan gitu. Ternyata pacernya ini aware sama para pelari ini gitu. Mereka bukan hanya fokus ke lari, tapi mereka juga membantu para pelari untuk ayo bisa yuk finish lagi yuk, ayo berangkat lagi gitu. Nah, mereka akhirnya si para peserta ini confident, jadi akhirnya mereka mengikuti pacer dan sampai akhirnya mereka bisa finish gitu. Jadi sangat perlu untuk para pacer membawa perbekalan yang berguna untuk emergency ya. Emergency dalam suatu race atau dalam suatu event, dalam suatu perjalanan, takutnya ada para peserta yang kena cedera di tengah jalan. Berarti ini kita nambah satu pengetahuan lagi nih. Berarti pacer seenggak-enggaknya harus bisa penanganan pertama ya, Coach. Betul, ya. Berarti iya. berarti sebelum berlatih juga berarti memang ada istilahnya dikasih kayak kelas untuk penanganan dulu ya, Coach. Untuk jadi seorang pacer. Sebenarnya kalau penanganan kelas untuk khusus sih sebenarnya enggak, tapi kita sebagai kru atau manajemen pacer itu kita memberikan perbekalan kepada pacer bahwa seandainya ada kejadian emergensi di jalan atau dengan peserta, maka si para pacer ini akan bertugas untuk melakukan bisa menghandle kondisi-kondisi seperti yang tadi saya sebutkan di depan itu. Berarti dalam sebuah event atau ajang lari, pacers ini tugas utamanya nggak hanya mengantarkan sesuai dengan waktu yang tadi, Coach ya. Ya. Mau nggak mau memang harus lebih utamain dulu ke para pelari itu. Ya. Gitu. Jadi nggak asal konstan dan kebut-kebutan tadi. Jadi memang harus diperhatiin lagi anggota-anggota pelarinya, dan juga bagaimana dia membawa pelari itu bisa menjadi happy ya, finish strong tadi, Coach. Betul. Berarti kalau misalnya kita tarik lagi, Coach, ke belakang tadi sempat mention pernah jadi pacers juga gitu. Kalau terakhir kali jadi pacers kapan, Coach? Berarti saya terakhir jadi pacer 2021 udah cukup lama ya. Tapi kalau ngeliat sekarang, Coach, kan perkembangannya makin banyak ya. Event lari juga bisa dibilang sebulan bisa setiap pekan ada lah ya. Iya. Apalagi di Jakarta setiap pekan pasti ada event lari gitu. Dan setiap event lari pasti ada pacersnya. Kalau ngeliat pertumbuhan maksudnya jumlah pacersnya itu signifikannya, kalau Coach ngeliatnya seperti apa? Ya, sebenarnya jumlah pacer yang signifikan itu ya memang sebenarnya kita kembali lagi ya kebutuhan dari masing-masing event. Karena ada event yang menerapkan satu grup pacer itu ada yang 4, bahkan ada yang sampai 5 pacer gitu. Tapi kita lihat lagi dari jumlah peserta. Karena kan memang ada beberapa event yang memang pesertanya membludak ya, yang pesertanya banyak. Maka kebutuhan pacernya tentu akan lebih banyak juga kan gitu. Kita tahu bahwa nggak mungkin lah 3 orang harus menghandle satu grup misalkan 10 kilo 60 menit, ternyata pesertanya 3 yang ngikutin itu misalkan sekitar 200 sampai 250 orang gitu. 3 orang pasti akan keteter kan gitu. Mungkin kebutuhan pacernya akan ada 4 sampai 5 orang gitu. Tapi yang memang sebenarnya yang sudah dianjurkan itu memang dalam satu grup itu 3 orang. Dan dalam satu kategori biasanya itu 3 sub atau 3 grup. Misalkan 60, 70 sama 80 gitu. Atau mungkin kalau misalkan di kategori half marathon
2 jam, 2 jam 15, dan 2 jam 30 atau 2 jam 45 atau bahkan 3 jam gitu. Jadi sepertinya kalau dari saya pribadi sepertinya dalam satu grup itu cukup, dalam satu kategori itu cukup 3 grup. Tapi kalau untuk coach mungkin ada pengalaman unik kah atau seperti apa coach selama jadi pacer, atau pernah pertama kali ngikutin pacer atau suatu event lari ngikutin pacer, terus ada pengalaman unik apa dari pacernya gitu? Oke. Kalau pengalaman unik, sebenarnya kalau pengalaman unik tuh sebenarnya banyak Mas gitu. Kadang tuh banyak orang yang memang ikut dalam dalam satu event mereka tanpa persiapan. Banyak. Jadi banyak saat ini kan memang industri lari ini lagi rame-ramenya gitu. Dimana semua orang tertantang untuk mengikuti event lari. Mungkin kalau untuk jarak kategori 10 kilo itu agak lebih mudah untuk diprediksi. Kira-kira mau finish 60, 70, 80 itu masih bisa lah gitu, masih mudah untuk dicapai. Untuk kategori half marathon itu agak lumayan berat. Karena jarak half marathon itu 21 kilo. Di mana biasanya para peserta itu ketemu istilah yang namanya hit the wall. Hit the wall itu adalah titik di mana kita sudah bosan loh. Sudah bosan dan kita nggak tahu, udah saatnya itu pikiran negatif sudah masuk ke kepala. Ngapain sih gue ikut 21 kilo? Ngapain sih gue ada di sini? Ngapain sih gue lari sejauh ini gitu? Dan orang-orang ini terkadang tuh mereka ya udah karena temen gue ikut, ayo ikut yuk bareng yuk. Ya udah mereka asal ikut aja gitu. Jadi mereka nggak punya target waktu finish berapa gitu. Dan biasanya orang-orang tipe-tipe orang seperti ini tuh suka lari duluan tuh. Dari awal suka nge-push push di awal. Ketika kilometer belasan tuh di atas 15 kilo sudah mulai drop. Nah, gunanya pacer ini adalah ketika biasanya pacer ini ditinggalin nih sama gerbongnya atau sama pesertanya. Nah, pacernya biasanya pacer terakhir, misalkan HM 3 jam. Itu mereka suka nyisir orang. Nyisir orang tuh awalnya mereka tuh nggak mungkin gua Virgin HM 3 jam, lama banget katanya gitu. Tapi ketika mereka disisir, terus mereka merasa ternyata ikut pacer ini nyaman ya gitu. Dan dari situ akhirnya mereka bilang ke teman-temannya pas begitu finish, mereka bisa finish 3 jam. Bahkan awalnya mereka nggak punya target untuk finish 3 jam, tapi ternyata setelah mereka bisa finish bareng pacer 3 jam, mereka tuh senang banget, mereka antusias banget, mereka bilang, wah, kita sangat kebantu nih dengan adanya pacer. Tahu gitu dari tadi awal kita ikut pacer ya gitu. Jadi serunya adalah di situ, dan saya selalu bilang kepada tim pacer saya bahwa ayo kita bawa euforianya, kita bikin mereka senang. Jadi dalam suatu event tuh jangan terpacu hanya kepada waktu, tapi bagaimana mereka mendapatkan pengalaman dan experience dalam suatu event tersebut. Ya contoh kayak tadi biasanya tuh ibu-ibu ketika mereka finish 3 jam tuh mereka seneng banget. Dan terus tuh itu akan diposting sama ibu itu selama seminggu, dari selesai event sampai seminggu ke depan itu pacernya akan dipuji terus-terusan. Jadi dan para pacer di situ juga akan bilang, wah ternyata gue ngerasa sesuatu hal yang berbeda ya. Pengalaman yang mereka biasa alami lari kencang, tiba-tiba mereka bisa finish kayak gitu, dan mereka bisa mengantar orang untuk mendapatkan good experience, mereka pun juga merasa senang. Jadi sebenarnya sebagai seorang pacer itu banyak banget sih pengalaman yang bisa didapatkan gitu. Mungkin ada saran coach atau juga poin-poin bagi para pacers baru tanda kutip ya, yang ingin menjadi pacers, atau para pelari yang ingin mulai concern dan ingin menjadi seorang pacers, itu seperti apa coach? Oke, jadi ini mungkin lebih bersifat pribadi ya. Jadi sebagai seorang pacer itu kita bukan hanya seorang pemandu waktu dalam suatu event. Tapi bagaimana kita bisa menonjolkan karakter kita yang menarik, karakter kita yang cukup diminati oleh para peserta, yang bisa membangun suasana dan membangun euforia dalam suatu event tersebut, supaya para peserta itu tetap stay dan
dan kita bisa mengikuti kita dan mereka merasa nyaman ketika berlari bersama pacer gitu. Jadi para pacer dan para orang-orang yang ingin menjadi pacer itu teman-teman harus mempunyai karakter dan warna yang unik supaya si para event atau event organizer atau mungkin pacer management akan tertarik mengajak teman-teman para pelari untuk menjadi pacer dalam suatu event tertentu gitu. Jadi mereka harus mempunyai sesuatu hal yang unik supaya event organizer ini tertarik untuk mengajak mereka untuk menjadi pacer di event tersebut. Berarti ya karena secara nggak langsung bisa dibilang pacers ini kan jadi poinnya di event lari itu ya Coach. Jadi kalau misalnya pacersnya misalnya kurang enak atau gimana, pasti kan jadi bad experience juga buat para pelari di event itu ya. Betul. Jadi pacer ini kadang saya juga bilang bahwa pacer kalian adalah artisnya. Kalian adalah yang memegang peranan dalam suatu event ini gitu. Jadi bagaimanapun event ini akan berlangsung, akan berjalan, kalian yang bisa membawa euforia dan keceriaan dalam satu event ini gitu. Maka dari itu saya akan serahkan kepada mereka untuk bagaimana kalian bisa mengeksplor diri kalian membawa suasananya untuk menjadi seru dan ceria sepanjang 10, 21 dan 42 kilo gitu. Terakhir Coach, mungkin dalam waktu dekat ini ada rencana event lari apa gitu? Persiapannya gimana juga? Persiapannya gimana ya? Kalau di 2024 ini kayaknya orang banyak banget pendatang baru. Banyak banget pendatang baru. Kita tahu bahwa dari awal tahun semua event race itu war sekarang, Mas. Jadi ketika baru buka open registrasi, udah semua orang langsung daftar tuh. Bahkan dalam hitungan nggak sampai 1 jam itu slot sudah habis. Jadi peserta baru banyak, dan untuk peserta yang lama mungkin yang memang ingin menjadi pacer dalam satu event, yaitu tadi saya bilang bahwa mereka harus fokus untuk meningkatkan prestasinya, harus untuk mulai membranding dirinya. Jadi bagaimana membranding diri kita untuk sebagai seorang pribadi yang menarik, supaya si para brand ini bisa mengajak teman-teman pelari ini untuk menjadi pacer dalam suatu event tertentu gitu. Karena kita tahu bahwa dari bulan ini sampai akhir tahun itu banyak sekali berbagai pilihan. Padat ya kalender larinya ya. Iya, kalender larinya cukup padat. Kita tahu bahwa mungkin kayaknya hampir setiap minggu ya. Setiap minggu ada event. Dalam 1 minggu bisa di Jakarta aja bisa 1 minggu tuh ada 3 event. Bisa 3 event. Iya, betul. Oh, tadi sempat di-mention juga, berarti pacers ini ada portofolionya juga ya Coach ya? Ada. Tentu ada gitu. Karena sebagai seorang pacer nanti tentunya ini adalah satu jenjang satu level di atas pelari, di mana mereka akan bisa mendapatkan, mungkin dengan menjadi seorang pacer mereka bisa mendapatkan kita bilang bahwa endorse dari brand tertentu gitu. Kita tahu bahwa brand olahraga itu kan brand lari itu banyak banget kan. Ada sport watch, ada apparel, ada kacamata, ada sepatu dan lain-lain sebagainya gitu. Terakhir Coach, untuk para pelari deh mungkin saran dan mungkin masukan untuk mungkin teman-teman yang baru mau terjun ke olahraga lari karena ngelihat eventnya makin banyak. Kalau nggak ikutan kan FOMO yang sehat gini kan nggak apa-apa, asal dengan catatan ada perlu pertimbangan lainnya. Nah mungkin Coach Andre bisa kasih tahu nih Coach, gimana untuk seorang pemula yang ingin memulai olahraga lari. Oke, jadi saya bilang olahraga lari ini adalah mother of sport. Ini adalah induk olahraga dari semua cabang olahraga. Nah, olahraga lari ini bersifat pribadi. Jadi olahraga lari ini adalah olahraga yang men-challenge kita dengan diri kita sendiri. Nah, terkadang hal-hal yang salah adalah ketika para pendatang baru ini ikut
lari dalam satu komunitas, mereka akan men-challenge diri kita dengan diri orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya bukan berarti salah, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya di sini adalah karena kita berdua aja, misalkan kita sama-sama nih, usia kita sama gitu. Tapi level pekerjaan kita berbeda gitu. Saya bekerja di lapangan, Mas bekerja di kantor gitu. Tentu waktu istirahat dan kondisi tubuh kita akan berbeda juga. Maka dari itu kita nggak bisa bersaing antar si A dengan si B. Ini bukan persaingan antara apple to apple, tapi lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh misalkan, oh hari ini saya baru bisa berlari 30 menit. Oke, nextnya ke depannya saya nggak akan harus mengejar teman saya yang harus minggu depan menjalankan program 60 menit, tapi kita fokus, oh mungkin minggu depan saya naikin 10 menit gitu dengan intensitas dan durasi yang sama gitu. Nah, terus kemudian kita naikin levelnya gitu. Maka dari itu ketika kita sudah membiasakan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang berulang-ulang, maka kemampuan tubuh kita akan bertambah. Level fitness kita akan bertambah terus-terusan dan maka performa kita akan semakin baik. Nah, hal-hal tersebut yang harus diterapkan kepada para teman-teman, para pelari yang baru terjun di dunia lari ini gitu. Jadi kita hanya fokus kepada diri kita men-challenge diri kita sendiri, dan ketika menjalankan program ya kita nggak usah ikut-ikutan sama orang gitu. Karena kita nggak tahu orang tersebut udah berapa lama nih terjun di dunia lari gitu. Kalau kita memang masih baru ya kita fokus buat performa kita. Nanti ketika performa kita sudah bagus, sudah sesuai dengan temannya, baru di situ kita berkompetisi dengan orang lain gitu. Mungkin kan dari fisikus, mungkin hal penunjang seperti aparel yang dipakai atau sepatu kan lagi gencar-gencar juga. Mungkin yang baru-baru kan karena ngelihat yang udah senior udah lebih lama terjun, ngelihat yang pakai carbon plate, jadi carbon plate juga itu gimana Coach? Jadi kalau mengenai aparel itu ini agak susah ya gitu karena biasanya pendatang baru tuh maunya pendatang baru tuh biasanya gue nggak bisa menyaingi performa lu, tapi gue bisa menyaingi outfit lu. Itu ya biasanya kalau outfit itu memang plus minus sih gitu. Bukan berarti kita nggak boleh, pendatang baru nggak boleh, pelari baru nggak boleh beli outfit yang mahal gitu. Itu sah-sah aja kan gitu. Tapi alangkah baiknya kita mulai dengan outfit yang biasa aja. Kalau misalkan kayak tadi barusan dijelaskan bahwa antara sepatu carbon plate dan sepatu yang non karbon, ada baiknya adalah menggunakan sepatu yang non karbon dulu gitu, karena kita tahu bahwa sepatu carbon plate itu memang bagus untuk meningkatkan kecepatan, tapi tidak semua orang cocok menggunakan carbon plate, dan sepatu carbon plate sendiri itu lebih cepat cedera. Iya, lebih cepat cedera. Jadi maka dari itu ada baiknya adalah menggunakan jenis sepatu yang biasa dengan outfit yang tidak terlalu wow, yang biasa aja. Yang penting yang tentunya titik kenyamanannya sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Jadi kenyamanan adalah kuncinya, Coach. Iya, tentu dong, kenyamanan kuncinya gitu. Siap. Baik, Tribuners dan sahabat Warta Kota dimanapun Anda berada. Demikian obrolan saya Alfarizi dengan Coach Andre di podcast perdana kami di Molari, dan terima kasih Coach atas waktunya. Sama-sama, di Tribun Network juga sudah diundang. Sukses selalu untuk dunia larinya dan training ini juga, training clubnya juga. Dan bagi Tribuners selalu nantikan program-program kami di tribunnews.com dan juga di Warta Kota. Saya Alfarizi, reporter olahraga tribunnews.com. Ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.